Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adelia Ananta. Saya Dede Arifan. Nama saya Dede Rizka. Nama saya Fajar Fauji Nurrahman. Saya Rifa Satya Amalia. Nama saya Siti Maria. Saya Suci Sabrina. Saya Wanda Sapitri. Kami di sini akan mempresentasikan tentang budidaya tumbuhan pakcoy pada media tanah yang telah kami lakukan. Selamat menonton. Latar belakang. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan serta perkembangan. Salah satu di antaranya ialah tanaman pakcoy. Tanaman ini juga biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan dalam membuat masakan dan masakan Nusantara. Tanaman pakcoy merupakan salah satu sayuran daun yang memiliki teknis budidaya sangat mudah untuk dikembangkan dan banyak masyarakat yang menyukai serta memanfaatkannya. Selain itu juga, tanaman pakcoy sangat potensial dan memiliki prospek yang baik. Sumber vitamin dan mineral esensial yang banyak mengandung zat dibutuhkan oleh manusia untuk membantu dalam proses pencernaan dan dapat mencegah kanker. Vitamin dan mineral esensial tersebut dapat dijumpai pada sayuran daun. Maksud dan tujuan: mengamati dan meneliti pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman pakcoy yang ditanam menggunakan media polybag, serta membudidayakan dan memanfaatkan tanaman pakcoy. Pertumbuhan perkembangan. Pakcoy dikenal sebagai tanaman sayuran daerah iklim sedang atau subtropis, tetapi saat ini berkembang pesat di daerah panas atau tropis. Suhu daerah untuk pertumbuhan pakcoy adalah daerah bersuhu malam hari yakni 15,6 derajat Celcius dan 21,1 derajat Celcius. Pertumbuhan pakcoy yang baik membutuhkan suhu udara yang berkisar antara 19 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Daerah yang memiliki suhu tersebut yakni daerah yang ketinggiannya 1000 sampai 1200 mdpl. Semakin tinggi letak suatu daerah dari permukaan laut, suhu udaranya makin rendah. Sementara itu, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh suhu udara, misalnya proses perkecambahan, pertunasan, dan pertumbuhan. Kelembaban yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman pakcoy yang optimal menurut Cahyo di 2003 berkisar antara 80% sampai dengan 90%. Kelembaban yang tinggi dan lebih dari 90% berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman. Tanaman pakcoy siap dipanen apabila umurnya cukup tua, yakni 30 sampai 40 hari. Ukuran crop atau pembentukan daunnya cukup maksimal dengan daun-daun muda berukuran besar, menurut Rukmana di 1994. Tanaman ini termasuk sayuran daun yang cepat rusak atau susut. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk lalap segar, lalap masak, dan aneka makanan Cina lainnya. Yang selanjutnya adalah perkecambahan. Tanaman pakcoy tergolong jenis perkecambahan epigel karena kotilodon pada perkecambahannya terangkat ke atas. Tanaman pakcoy ini juga dikategorikan tanaman monokotil. Pada hari pertama pengamatan, biji pakcoy belum menunjukkan perkembangan sama sekali. Namun pada hari ketiga, biji-biji tersebut mulai memperlihatkan kotiledonnya, dan pada hari-hari selanjutnya, kotiledon mulai bermunculan dan mulai berkecambah. Pertumbuhan primer pada pakcoy. Pertumbuhan primer pada pakcoy ini terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Terjadinya karena aksi dari meristem utama. Hal ini menyebabkan peningkatan terhadap panjang dan pelengkap dari batang pakcoy ini. Pakcoy bisa jadi lebih tinggi atau panjang, tergantung pada karakteristiknya. Selain itu,
Kondisi lingkungan juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Pada pertumbuhan primer, lokasi terjadi proses pertumbuhan ini ada pada seluruh bagian dari tumbuhan tersebut. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk phloem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Proses pertumbuhan sekunder pada pakcoy kami yakni membuat pakcoy memiliki pertumbuhan yang radial, artinya diameter yang dimiliki oleh pakcoy menjadi bertambah atau pada bagian keliling batang pakcoy itu. Faktor internal pada pakcoy. Faktor internal dipicu oleh serangkaian proses yang terjadi dalam sel, seperti pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Umumnya, faktor-faktor internal yang ada di dalam tubuh ini berupa senyawa biokimia, seperti gen, hormon, dan enzim. Faktor eksternal pada tumbuhan pakcoy. A. Air. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak berlangsung, sehingga tumbuhan akan mati. Kami juga menyiram air pada pakcoy sehari 2 kali, pada pagi hari dan siang hari, secara teratur dan bertahap agar pakcoy tidak layu dan mati. B. Cahaya. Cahaya menghasilkan energi sebagai bahan bakar pada pertumbuhan tanaman termasuk pakcoy. Fotosintesis hanya akan terjadi bila tanaman memperoleh sinar yang cukup. Kualitas suatu tanaman ditentukan oleh banyaknya klorofil yang terkandung. Semakin banyak klorofil yang terkandung, maka semakin baik kualitas tanaman, karena klorofil merupakan faktor terpenting dalam proses fotosintesis. Oleh karena itu, kami juga memperhatikan asupan sinar matahari pada tanaman kami dan memastikannya mendapat sinar matahari yang cukup setiap hari. C. Suhu. Suhu udara optimum untuk tanaman pakcoy berkisar 20-25 derajat Celcius. Tingkat suhu selain itu mengatur tanaman untuk memperoleh energi. Juga erat kaitannya dengan kelembaban udara. Bila temperatur rendah atau tidak beraturan, maka proses fotosintesis akan jadi kurang sempurna. Jika suhu di sekitar lingkungan tanaman terlalu dingin, pertumbuhan tanaman akan lambat. Sedangkan untuk temperatur malam hari yang baik untuk tanaman adalah tidak lebih rendah dari 10 derajat Celcius. D. Oksigen. Dalam respirasi aerob pada tumbuhan terjadi penggunaan oksigen untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan antara lain untuk pemecahan kulit biji dalam perkecambahan dan aktivitas tumbuhan. Apabila tumbuhan kekurangan oksigen dapat mengalami kematian. Oleh sebab itu, kami menanam pakcoy di luar ruangan, area terbuka yang memiliki banyak udara. Pemasaran. Penentuan harga jual. Karena kami hanya menanam 80 polybag, jadi hanya membutuhkan 80 biji atau sama dengan Rp800. Total biaya yang kami keluarkan adalah 36.300 yang menghasilkan 80 buah pakcoy. Jadi perhitungannya adalah biaya pokok sama dengan total biaya dibagi hasil panen, sama dengan 36.300 dibagi 80 adalah 453,75. Nah, harga jual adalah sama dengan harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Harga pokoknya adalah 453,75 ditambah laba yang diinginkan adalah Rp546,75. Jadi harga jual pakcoy adalah Rp1.000 per pieces. Perhitungan laba. Laba adalah sama dengan hasil panen dikali harga jual dikurangi modal. Hasil panennya adalah 80 buah dikali harga jualnya 1.000 dikurangi modal 36.300 sama dengan 80.000 dikurangi 36.300 sama dengan 43.700. Presentase laba sama dengan laba dibagi modal dikali 100 sama dengan 43.700 dibagi 36.300 dikali 100 sama dengan 102,4% keuntungan yang kita dapat. Sangat menguntungkan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.